Halo, selamat pagi Mami semuanya. Hari ini kita mau membuat Korean garlic cheese bread. Ya, namanya panjang banget ya. Pada intinya tuh sebenarnya roti manis yang di dalamnya ada keju lumernya. Jadi ini dulu sempat beberapa tahun yang lalu viral dan itu rasanya memang enak banget. Jadi sampai sekarang anak saya masih doyan. Ini bisa banget dipakai buat bekal sekolah. Nah, ini karena lagi mau deket-deket Natal, saya mau bikin temanya Natal. Jadi nanti kalau misalnya ini dipakai buat suguhan Natal, bisa jadi unyu-unyu gitu ya, bagus banget. Jadi bisa disusun jadi pohon Natal. Jadi tuh kita nanti bikin rotinya standar roti manis, cuma nanti kita warnain. Jadi ini kita perlu tepung, protein tinggi, kemudian gula, seperti biasa ragi instan. Ini kita cuma perlu telur dan air es. Jadi kita tidak pakai susu. Jadi pelembutnya itu di telur. Kemudian kita perlu garam dan juga butter. Nah, ini kita campur semua sampai rata. Yang awal kita lakukan adalah bahan kering dulu. Jadi gula, kemudian tepungnya dan juga ragi kita campur, lalu telur dan airnya masuk. Jadi ini standar ya Mam. Kalau sudah sering lihat di YouTube channel saya akan tahu caranya, yaitu bahan kering seperti ini kita aduk dulu. Kita mixer boleh, kita pakai tangan boleh. Setelah merata seperti ini, baru kita masukkan bahan cair yaitu telur dan air es. Nah, sedikit-sedikit airnya lalu kita uleni atau kita mixer sampai dia setengah kalis, baru menteganya masuk. Ini udah setengah kalis ya. Kalau sudah seperti ini biasanya saya akan masukkan butter atau mentega dan garam, lalu kita uleni lagi benar-benar sampai window pane. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis, sudah cantik ya. Jadi udah nggak lengket. Terus kemudian ini akan saya beri warna merah dan satunya lagi biru. Kemudian terserah ya, ini mau dikasih warna apa aja. Saya mau pakai merah, biru, dan warna naturalnya. Jadi ada 3 warna. Mau ditambahin hijau atau kuning atau orange juga boleh. Sesuai dengan tema yang akan kita pakai hari ini, yaitu Natal. Ini sudah kita warnai merah dan ini kita sudah warnai biru. Sekarang kita diamkan selama 30 sampai 1 jam sampai dia mengembang 2 kali lipat, lalu kita bagi-bagi. Sementara menunggu, mari kita buat saus garlic cheese-nya. Nah, sambil kita nunggu rotinya ngembang, kita buat sausnya. Kita perlu mentega atau butter, kemudian bawang putih yang diparut. Kemudian ini kita perlu parsley, dried parsley. Kalau misalnya bikin sendiri juga bisa. Dari seledri kita oven. Kemudian ini kita pakai kental manis. Dan untuk keju, untuk isiannya ini kan untuk sausnya, isiannya nanti kita pakai keju spread aja seperti ini. Karena kalau pakai cream cheese rasanya beda tipis, tapi nyarinya susah. Jadi lebih baik keju spread seperti ini, karena ini di toko-toko banyak yang jual ya. Nah, ini setelah diparut bawang putihnya, ini kita panaskan dengan api kecil. Kemudian nanti kalau sudah cair semua, baru kita masukkan kental manis, dan setelah api mati baru seledri. Ini kita panaskan pakai api kecil. Untuk berapa takarannya sudah ada di kolom deskripsi, silahkan dibaca ya ibu-ibu. Nah, kalau udah cair seperti ini, lalu kita masukkan susu kental manisnya dan seledrinya. Boleh seledri yang kering, boleh yang segar. Nah, sedangkan keju spreadnya itu kita tidak campur di sini. Nanti buat isiannya. Sedangkan ini buat olesannya. Nah, ini udah pada ngembang 2 kali lipat. Sekarang saya mau bagi-bagi. Jadi ini kita udah bagi-bagi. Jadi sekarang kita mau rounding. Ini biasa ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita bulatkan dengan cara nih seperti ini.
Ini namanya di rounding. Ya, ini namanya di rounding. Kita buat bulat seperti ini. Lalu kita diamkan lagi selama 30 sampai 1 jam. Sampai dia 2 kali lipat lagi. Jadi semua kita rounding dulu. Nah, ini udah di shaping seperti ini, round, cakep begini. Kita tutup ya, biar dia tidak kering. Lalu kita tunggu dia mengembang. Udah siap dipanggang di suhu 200 atau 190 derajat tergantung ovennya. Selama paling lama 30 menit. Jadi jangan kelamaan, nanti dia kering. Nah, ini udah cakep banget, udah ngembang 2 kali lipat. Sekarang kita mau panggang di suhu 200 atau 190 derajat. Ovennya udah dipanaskan 15 menit yang lalu ya. Kita panggang 15 sampai 30 menit. Jadi ini barusan dikeluarin dari oven, masih panas. Warnanya masih tetap bagus ya, karena merahnya tadi bagus. Ini tadi saya panggang 20 menit di suhu 200. Tada! Ini sudah selesai di oven. Lihat tuh warnanya cakep kan? Jadi kan semangat kalau mau dimakan kalau warna-warna kayak gini. Jadi memang lebih lucu ya daripada warna-warna yang biasa standar seperti ini. Sekarang kita mau assemble ya. Kita belah, kemudian kita kasih sausnya yang garlic sama butter tuh. Kemudian nanti kita isi dengan keju meltnya itu. Jadi ini nanti kita ambil satu, ya kan? Lalu kita potong. Boleh jadi 8, boleh jadi 4. Jangan sampai habis, setengah gini aja, ya kan? Kemudian kita akan pakai saus yang tadi sudah jadi itu. Kita isi. Ya. Setelah selesai seperti ini, kita isi dengan keju spreadnya. Jadi setelah dibelah gini, kita isi dengan keju spreadnya ya. Semoga bisa kelihatan. Kita isi. Kita isi semuanya sampai rata. Tuh banyaknya itu selera ya. Itu tadi cuman belah 4. Misalkan ada yang seperti aslinya di Korea, ini dibelah jadi banyak begini, itu juga bisa sama aja. Pokoknya di setiap belahannya itu diisi dengan keju spread. Sampai selesai ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dibagi 4 dia jadi begini. Kalau dibagi berapa ya nih ya? 12 ya. Nanti jadinya seperti ini. Dia memang lebih cantik, cuman jadinya dia isinya itu nanti kita harus kira-kira, karena kalau kebanyakan keju juga kan jadinya agak enak ya. Jadi saya pilih untuk diisi 4 saja. Jadi itu tergantung selera. Kemudian kalau sudah terakhir seperti ini, kita boleh taburi dengan nih seledri, dried celery-nya kita tabur. Nah, kalau mau langsung dinikmati bisa, tapi kalau misalnya dia udah dingin, mau dimakan lagi boleh di oven sebentar atau pakai microwave juga bisa.